Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selesai sudah gelaran Piala Kemerdekaan 2025 di mana Timnas Mali U17 keluar sebagai juaranya. Mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan 3 kali kemenangan. Lalu diikuti oleh Tim Nasional Indonesia U17 di posisi runner up dengan 1 kali hasil imbang, 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Tentu yang pertama-tama pastinya kita apresiasi bagaimana perjuangan adik-adik kita, para pemain Tim Nasional Indonesia U17 ini, walaupun belum berhasil keluar sebagai juara di Piala Kemerdekaan ini, tetapi kerja keras dan daya juang mereka di atas lapangan patut kita apresiasi, di mana di turnamen kali ini atau mini turnamen ini adalah ajang persiapan ya Tim Nasional Indonesia U17 untuk menuju ke Piala Dunia U17, dan pastinya kita banyak sekali belajar dari beberapa tim lain di Piala Kemerdekaan ini, entah itu Tajikistan, Uzbekistan maupun juga Mali ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan di laga pertama Tajikistan, tentu juga kita ada kekurangan-kekurangan yang harus dievaluasi. Begitupun juga dengan Uzbekistan dan juga di pertandingan terakhir tadi malam melawan Mali ya, dimana Mali benar-benar sangat mendominasi secara fisik. Tentunya mereka tentu sudah sangat berpengalaman di Piala Dunia U17. Kalau tidak salah di Piala Dunia U17 kali ini mereka untuk keempat kalinya kalau tidak salah ya. Dan ya kita tahu Mali ini adalah peringkat ketiga Piala Dunia U17 edisi sebelumnya, dan Mali ini juga sebagai runner up di Piala Afrika di tahun lalu gitu. Tentu ya sudah pasti bahwa Mali ini di kelompok usia U17 memang sangat-sangat luar biasa ya mereka, pengalamannya secara teknik, kualitas permainan mereka, fisik pun pasti mereka sudah mumpuni, terlihat di pertandingan semalam gitu ya. Jadi saya tidak akan menceritakan secara detailnya pertandingan semalam, pasti teman-teman juga sudah menonton bagaimana pertandingannya, dan tentu Coach Nova Arianto juga beserta staf pelatih yang lain pastinya akan mengevaluasi secara menyeluruh, dan Coach Nova juga mengakui bagaimana kualitas dari Timnas Mali ini sangat luar biasa ya. Dominasi mereka secara fisik, mental maupun pengalaman itu diakui oleh Coach Nova Arianto, dan pastinya kita banyak belajar. Tentu ketika kita terus ditekan, terus diserang, nah itu kelihatan bahwa lini pertahanan kita memang benar-benar ya cukup oke ya, di bawah komando Putu Panji dan juga Matthew Baker. Ya lini pertahanan kita ya insya Allah sudah siap menjelang Piala Dunia U17 gitu. Nah, tentu ada gelar-gelar individu yang diberikan kepada para pemain, di mana memang mayoritas didominasi oleh Mali ya. Pemain terbaik didapatkan oleh kaptennya mereka, Thiemo Koberte. Lalu ada top skor, tentu strikernya mereka nomor 9 si Raymond Bomba. Tetapi ada salah satu gelar yang didapatkan oleh pemain timnas Indonesia ya, yaitu penjaga gawang terbaik, Dava Al-Ghassemi. Memang kiper ini benar-benar punya bakat dan talenta. Kita juga patut bersyukur punya penjaga gawang seperti Dava ini ya, dimana di pertandingan kedua dia berhasil membantu Indonesia clean sheet. Lalu di pertandingan terakhir tadi malam, walaupun sempat deg-degan gitu ya, beberapa kali ada melakukan sebuah kesalahan juga, tetapi dia juga bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan gitu. Dan cara membaca bola dan refleksnya pun ini sangat luar biasa gitu, mengingat juga dia usianya masih di bawah 17 tahun, tetapi tinggi badan dia sudah cukup mumpuni untuk sebagai seorang penjaga gawang gitu ya. Apalagi jika dia terus diberikan jam terbang dan menit bermain, saya yakin kiper ini akan terus berkembang ya secara kemampuan dan pengalamannya ya. Karena dia ini kan kalau tidak salah klubnya itu Dewa United ya. Kalau misalkan dia diberikan kesempatan bermain di Super League, tentu pastinya akan sangat membantu dia untuk meningkatkan kemampuan dia,
performa dia, tentu mental dan juga jam terbangnya dia gitu ya, seperti itu. Nah, memang secara keseluruhan kalau dari saya pribadi ya, ini adalah sebagai persiapan yang sangat bagus ya, yang sangat bagus bagi timnas Indonesia U17 menuju Piala Dunia U17. Dan nggak tahu juga nanti ke depannya apakah nanti akan ada persiapan lagi uji coba sebelum ke Piala Dunia U17 atau seperti apa, nanti kita tunggu ya. Tapi di Piala Kemerdekaan ini tentu kita banyak belajar ya. Yang pertama melawan Tajikistan juga ya, ada beberapa kali pasti evaluasi yang dicatat oleh Coach Noparianto. Tentu ketika melawan Tajikistan lini pertahanan kita ya ada beberapa kali melakukan kesalahan. Lalu di pertandingan kedua itu diperbaiki dan kita bisa berhasil menang melawan Uzbekistan, walaupun dengan catatan kita tahu bahwa ini adalah bukan timnas Uzbekistan yang akan berlaga di Piala Dunia. Tetapi kita apresiasi tentu dengan kerja keras adik-adik kita timnas U17 ini, dan kita belajar juga dari Uzbekistan bahwa walaupun Piala Dunia U17 ini belum digelar, tetapi Uzbekistan ini benar-benar sudah sangat prepare ya. Mereka sudah kembali untuk mempersiapkan tim untuk Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17 di tahun-tahun berikutnya gitu. Mereka sudah kembali membentuk tim gitu. Ya walaupun saat ini belum timnas Uzbekistan yang kemarin dilawan Indonesia di Piala Kemerdekaan ini belum sekuat tim Uzbekistan yang inti, tetapi ya kita jangan salah ya, beberapa tahun ke depan pasti tim yang dibentuk ini tentu akan semengerikan itu ya, pastinya gitu. Nah itu yang harus kita pelajari dari Uzbekistan, mereka benar-benar sudah sangat prepare gitu. Begitupun juga dengan Mali sangat luar biasa, mereka sudah sangat pengalaman di Piala Dunia, dan di Piala Afrika kelompok usia U17 ini juga mereka benar-benar sering kali masuk ke babak semifinal, bahkan babak final juga ya. Begitupun juga di Piala Dunia U17 gitu, beberapa kali mereka lolos ke semifinal. 2015 kalau tidak salah, 17, dan kemarin ya 2023 gitu. Ini benar-benar menjadi pembelajaran buat kita bahwa nanti kita akan menghadapi tim-tim dari Afrika ya, yang satu grup dengan kita ada Zambia, begitupun dengan tim kuat ada Brazil ya. Tentu itu menjadi pengalaman berharga di turnamen ini, akan jelang menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh kualitasnya di atas kita, dan secara pengalaman mereka pun sudah sangat berpengalaman di Piala Dunia U17 seperti itu ya. Dan ya semoga nanti kita lihat ke depannya apakah nanti akan ada uji coba lagi. Tentu kita juga akan menantikan ya skuad final nanti yang akan dibawa ke Qatar itu seperti apa gitu. Apakah memang skuad ini sudah fix atau justru nanti ada perombakan lagi, atau akan ada penambahan para pemain diaspora ya, kita tidak tahu gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.